Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadi ada kesalahan teknik ya. Eh, pada hari ini kita berbicara tentang kelainan adrenal. Memang ini sangat jarang ya, tapi kadang-kadang terlupakan juga. Tapi bisa juga sebagai pengetahuan bagi kita ya, sebagai dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam atau juga pada para tenaga kesehatan lain, perawat dan semuanya ya. Memang kalau ada adrenal ini apa namanya jarang ya, tapi kita harus bisa juga karena saya sering juga menemukan kasus-kasus yang saya tangani, salah satunya Cushing syndrome. Jadi kalau adrenal ini kelenjar yang berada di suprarenal ya, berada di suprarenal di atas daripada ginjal ya. Nah, ini salah satu susunan daripada anatominya ya kalau kita di cross di apa nih apa ada kapsulnya, ada glomerulusnya dari ginjal kan. Vascular kortisol, masukkan kortisol. Jadi yang glomerulus dia fungsinya menghasilkan hormon aldosteron. Jadi adrenalin ngapain di sini hujan nih. Mungkin terdengar suaranya ya. Jadi memang fungsinya luar biasa nih. Fungsi pembentuk walaupun kecil ya, tapi fungsinya sangat luar biasa dalam metabolisme dalam kehidupan manusia karena bisa dia mengatur bentuk tubuh ya. Ada yang bisa gendut, bisa kurus, bisa apa namanya kekar dan sebagainya juga termasuk mengatur tentang metabolisme tekanan darah ya. Seperti ini epinefrin dan epinefrin dihasilkan samidula itu juga ya juga bisa menyebabkan respon stres. Artinya kalau stres itu maka berkembang juga adrenalinnya dan sebagainya. Juga tentang keseimbangan elektrolit tadi yang mungkin sudah disampaikan. Jadi secara umum bahwa kelenjar adrenal itu tiga bagian utama yaitu bagian korteks dan midula ya. Midula sekitar 20% dia menghasilkan hormon atau epinefrin dan norepinefrin. Nah, yang sangat penting di dalam tekanan darah, shock ya, penanganan shock dan sebagainya. Kemudian di dalam korteks itu korteksnya ini mulai dari kapsul, glomerulus, pas fascikulatanya ya. Itu kemudian juga ada jaringan reticularis ya. Nah, ternyata korteks ini 80% dan dia memang menghasilkan hormon aldosteron. Aldosteron ini penting di dalam hipertensi dan kemudian penyakit pancreas jatuh ginjal, kortisol juga penting juga. Kemudian hormon-hormon seks nih di reticularis ini penting nih ya. Makanya walaupun dia organ yang sangat kecil, tetapi fungsinya luar biasa. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah menciptakan yang kecil tapi luar biasa ya. Ini beberapa susunan kimia dalam hal pembentukannya dari kolesterol menjadi aldosteron, kemudian menjadi aldosterisin ya. Kemudian pembentukan daripada aldosteron ini kimia ini mungkin kita nggak terlalu banyak mengapa nggak perlu ini kan teoritis saja bahwa memang mekanisme kimia yang ada di dalam tubuh itu luar biasa ya. Kemudian menghasilkan testosteron maskulin ya, ya kamu itu. Ya, kemudian ini juga kalau ini kita ada namanya aksis ya. Jadi dari hipotalamus, pituitari, kamu adrenal aksis. Jadi yang mempengaruhi karena sistem hormonal itu biasanya begini ya, ada satu aksisnya. Jadi bisa dari apa regulasi kardiak karena stres, bisa itu stres fisik, emosi, hipoglikemia ya, atau terekspor dingin, orang dingin maka akan memacu proses-proses tersebut ya, memacu pembentukan apa namanya cortisol relaxation hormone ya, kemudian memacu pada kelenjar bagian depan kelenjar pituitari ya, pituitari ya, kemudian hipofise namanya, hipofise mengeluarkan hormon ACTH dan akhirnya memacu pembentukan kortisol. Maka orang stres itu kortisolnya meningkat biasanya. Ya. Nah ini juga faktor kortisol pada malam dan dengan sinar mata dengan sinar juga pengaruh. Ini untuk membuktikan bahwa pada keadaan stres itu bisa meningkatkan kortisol.
Nah, ini bagaimana juga hormon yang lain seperti aldosteron yang tadi dihasilkan oleh daerah midula ya. Nah, ini kalau misalnya apa biasanya ini berperanan pada pembentukan pembuluh darah ya, peningkatan tensi, makanya ada disebut dengan hormon yang ACE inhibitor, kemudian ARTH ya. Nah, misalnya kalau misalnya ada kejadian hemorragik ya, atau adanya kurang kurang apa namanya hiponatremi tadi, maka akan terjadi penurunan ekstraseluler, memacu pembentukan di ginjal, membantu renin-angiotensinnya ya. Nah, mungkin masih ingat angiotensin ini nanti renin, angiotensin, aldosteron, satu zaras namanya, aksis itu ya. Itu sangat penting dalam hal menanggulangi daripada apa namanya hipertensi dan penyakit-penyakit jantung, terutama yang gagal jantung ya. Nah, ternyata peranan peranan itu secara angiotensin ternyata mulai proses di daerah zona glomerulus maka terbentuk daripada aldosteron, hormon aldosteron ya. Nah, itu. Nah, ini saya bilang tadi komponen renin aldosteron system ya. Ini sudah awal-awal pasti dipelajari ini baik di dokter umum maupun di spesialis penyakit dalam ini ya. Bagaimana awalnya dari misalnya ada awalnya dari biasanya memang dari gangguan sirkulasi karena dehidrasi dan atau karena hipertensi ya, jadi pada penurunan akresi dan sebagainya ya, maka komponen mau terbentuklah terpicu namanya renin angiotensin system yang akan menghasilkan suatu ini masukkan angiotensin 2 yang menyebabkan suatu hipertensi. Ya, ya. Kemudian ini yang pekerjaannya di dalam tingkat sel ya, yaitu tubular ya. Renal tubular ya, peningkat sel kita bisa bayangkan sendiri. Kemudian juga pembentukan katokolamin. Katokolamin itu yang masuk epinefrin dan norepinefrin. Ini yang merupakan yang dopamin kan sering dipakai juga ya. Dopamin, epinefrin ini hormon ini dipakai untuk nanti juga sama metil dopa juga ya untuk obat-obat hipertensi ya. Obat-obat anti hipertensi, bukan obat hipertensi, anti hipertensi bisa dari metil dopa, pada kasus-kasus kehamilan bisa dipakai, pada saat shock kardiogenik bisa dipakai dopamin, norepinefrin dan epinefrin. Tapi satu generasi juga ya. Nah, yang dalam ini kita akan bicara tentang kelainan daripada adenokortikal. Jadi kelainan-kelainan daripada adenokortikal. Yang sering, dan saya pernah mengalami banyak merawat pasien ini dengan namanya Cushing syndrome, sindroma Cushing ya. Itu biasanya memang akibat dari suprafisiologi glukokortikosteroid itu yang meningkat. Jadi kortisolnya meningkat ya. Nah ini pada peningkatan serum kortisol menyebabkan apa? Protein katabolisme meningkat ya, kemudian liberasi daripada asam amino oleh otot ya, kemudian asam amino ditransformasi menjadi glukosa glukogen ya kan. Nah, makanya dia telah bisanya monfish ya, kemudian gendut ya dengan bahu yang besar ya. Nah, ini sumbernya biasanya memang bisa dari eksogenus dan endogenus. Makanya ada yang kasih sindrom yang internal sama eksternal ya. Nah, kejadiannya lumayan ya, artinya penyebabnya paling banyak adalah ACTH, sekitar 80%, maka disebut dengan Cushing disease, bukan sindrom. Ini mempunyai penyakit. Kalau dia ada penyebabnya, ini ACTH, maka disebut sebagai Cushing disease. Itu sekitar 80%. Ada yang disebut primary accretion of ACTH dari kelenjar hipofise ya, misalnya kasus adanya adanya apa namanya, ada mikroadema, makroadema, kortikotropik hiperplasia. Nah ini ya bisa terjadi pada makanya di dalam kasus apleksia daripada kelenjar hipoksia juga bisa terjadi ekrisi dari ACTH dan menemukan gejala seperti Cushing syndrome ya.
Kemudian ada penyakit ektopik dari luar ya. Ektopik itu hanya 1%. Dan itu di mana produksi ACTH dan corticosteroid hormone pun juga meningkat ya. Misalnya ini pada apa? Pada small cell lung carcinoma. Jadi kanker paru yang small cell yang paling banyak. Nah, berarti dari luar kan sumbernya bukan dari kelenjar adrenal sendiri atau juga karsinoid tumor. Jadi unsur-unsur lepasan-lepasan tumor ya yang bisa mempengaruhi daripada produksi daripada kortisol. Bisa juga tiroid ya, medullary tiroid, pankreas, ovarium ya pada kista ovarium dan sebagainya. Atau juga prostat nih dari jauh ya, small cell carcinoma prostat. Nah, di dalam penyebab kasus ekstrim itu ada yang tergantung ACTH dan tidak tergantung. Makanya tergantung ACTH independen, biasanya karena exogenous penggunaan steroid dari luar sering terjadi ini ya. Cushing syndrome orang yang menggunakan steroid baik itu eh, per oral maupun topikal. Ternyata bisa juga ya topikal. Jadi selain topik, obat-obat anti alergi ya. Hmm. Obat-obat anti alergi itu sering, apalagi obat-obat yang menggunakan prednison, kortison, apalagi itu metilprednisolon bisa menyebabkan suatu gejala-gejala Cushing syndrome. Itu ya. Kemudian juga ini tidak tergantung hormon jaras ACTH ya. Jadi tapi memang langsung dia mempengaruhi langsung kortisol melalui penggunaan ini. Kemudian juga pada keganasan pada kelenjar adrenal baik bentuk adenoma maupun karsinoma. Kalau adenoma ini masih jinak ya, biasanya pada anak kecil. Penyebab yang lain ada sebenarnya pseudo. Jadi pseudo casing disease. Jadi sepertinya casing disease tapi bukan. Seperti mimik clinical sign and symptom. Jadi mukanya seperti orang casing syndrome, kan muka monfish, ya, kemerahan ya. Kemudian juga pada penyakit non endokrin seperti orang alkohol ya, alkoholisme, kemudian depresi yang berat, kemudian kegemukan yang morbid serta akut illness. Ini beberapa yang mirip-mirip dari Cushing syndrome tetapi bukan Cushing syndrome ya. Nah, ini kalau kita melihat gejalanya ini yang paling penting. Yang paling banyak ternyata orang Cushing syndrome itu berat badannya meningkat. Jadi round fish, jadi mukanya bulat gitu, kemudian terongkal obesitas yang saya bilang tadi. Jadi bahu pundaknya tuh obesitas khas kok. Jadi khas kalau kita temu pasien nih, wah ada kemungkinan Cushing syndrome karena weakness ya. Banyak juga dari sekitar berapa sambil 87 pasien lemah, ada hipertensi, biasanya ada weakness, jadi ada seperti ini peningkatan berat badan, muka seperti bulat ya, seperti bulan purnama mungkin, ada obesitas terungkap, kemudian ada weakness, kemudian biasanya hipertensi juga ya, atau hirsutism pada wanita ya, ada berbulu ya. Kemudian aminorho pada wanita juga cutaneous tray, biasanya ada tray di perut ya. Kemudian ada perdarahan juga, ekimosis, juga ada osteoporosis. Nah, sering terjadi dan hiperglikemia. Nah, inilah gejala-gejala daripada Cushing syndrome yang biasa ditemui di klinik. Nah, ini contohnya ya. Ini pada perempuan, hanya mukanya bulat ya. Bentuknya seperti ini terungkanya ya. Terungkanya ini maaf nggak porno ini mohon belum belum sempat ditutup ya. Mohon maaf. Nah, ini traynya kan. Ya, tapi orang kedokteran sih biasa belajar anatomi seperti ini. Ya. Ini ada kimusi, perdarahan, ya, dan sebagainya. Ini merupakan gejala-gejala yang sering terjadi di kasing ini. Kalau kita melihat ada stroke, kemudian ada bungkuk punggung belakang, mukanya bulat, ada stroke juga di daerah lain, kemudian ada gejala cimusi, perdarahan di bawah kulit, ya. Nah, ini curiga suatu kasing sindrom. Bagaimana kita melakukan satu diagnostik? Jadi tadi diagnostik yang pertama tentang clinical assessment. Jadi mana ada diagnostik di bidang kedokteran mesti dimulai dengan pemeriksaan anamnesis ya, pemeriksaan tanya jawab ya. Jadi ya, dengan tanya jawab anamnesis itu harus betul-betul memakai konsep 5W1H.
keluhan utamanya apa, kemudian dijabarkan keluhan utama itu kapan mulainya terjadi, kemudian apa saja apa ya berat ringannya ya berpengaruh dengan itu ya, kemudian kapan apa mulai bertambah berat atau tidak. Jadi harus betul-betul detail. Kemudian keluhan utama tadi, baru keluhan-keluhan lain yang tadi mencari gejala-gejala tadi yang ada disebutkan di atas tadi, baru dilakukan dengan pemeriksaan screening tes laboratorium dari pengumpulan dari penghitungan dari baseline glukos kortikosteroid baik ante matem-matem atau postmatem, jadi baik mulai pagi atau sore serum, kortisol, lipel, dan juga pemeriksaan UFC, yaitu pemeriksaan 24 jam urinary precortisol excretion, itu pada jam 11 malam dengan juga pemeriksaan kelenjar lidah kortisol. Juga ada namanya tes low dose dexamethasone suppresi test. Jadi diberikan tes terhadap supresi atau glukosa ya, atau juga dengan tes kombinasi low dose dexamethasone dan CRH ya, cortisol relaxin hormon. Ada juga untuk lebih lanjut lagi mendiagnosa dengan sampai subtype-nya ya. Tapi mungkin tidak perlu terlalu terlalu kalau di dalam fasilitas kita biasa ini biar aja dilakukan oleh dokter-dokter subspesialis ya di rumah sakit itu ada pemeriksaan konsentrasi plasma ACTH, kemudian testing dinamik ya dengan CRH stimulation test, mitirapon stimulation test ya, kemudian high dose dexamethasone suppression test ya, kemudian juga deteksi computerized imaging melalui pemeriksaan CT scan atau MRA terhadap kelenjar kelenjar hipofisis, pituitary, adrenal, paru dan sebagainya ya. Itu untuk diagnosa, kemudian nah ini juga tadi Bapak ini screening test berpanjang tuh nilai normalnya kan 80 sampai 120. Normalnya ini 220 ya. Kemudian baseline-nya ya, tapi harus juga obat-obat yang pada carbamazepine, high urine volume, severe illness, alcoholism dan sebagainya. Kemudian juga plasmid ya, late night plasma atau slippery cortisol juga diperiksa ya. Kemudian overnight pemeriksaan 1 miligram dexamethasone supresi juga bisa dilakukan seperti ini. Nah ini kalau kita menggunakan suatu konfirmasi dengan urinary prekonsulsial ya, bisa 24 jam dihitung itu lebih dari lebih 300 mikrogram ya. Kemudian ada namanya 2 hari, hari kedua lalu ludus dexamethasone test, kemudian juga dexamethasone campuran. Ini salah satu diagnosa yang lebihnya. Nah, ini algoritmnya. Jadi kalau kita bisa ketemu klinikal suspek daripada Cushing syndrome, maka dilakukanlah pemeriksaan UFC 24 jam ya. Apabila meningkat lebih dari 300, mungkin Cushing syndrome. Kalau intermediate antara 90 hingga 100 maka diperiksa pemeriksaan diurnal variasi daripada DEC CRH test. Nah, maka kalau dia positif maka sebagai suatu passing syndrome baru nanti dilanjutkan dengan evaluasi yang lebih lanjut seperti di atas tadi ya untuk subtype-nya ya. Kalau ternyata juga dilakukan terhadap supresi maka bisa normal, maka kalau di repeat ulang kurang dari 90 maka disebut normal. Atau juga dengan tes dexamethasone test kalau 1 miligram terjadi supresi ya maka disebut dengan Yesing syndrome light ya. Tapi kalau misalnya ini ternyata di jurnalnya bisa kasih sindrom DAP yang membingungkan, Post Casing sindrom atau sedang terapi disease dan sebagainya. Nah ini skema dari pendekat kenapa hilang? Eh, kenapa hilang? Oh, hilang tadi ya? Ada dok, masih muncul dok. Jadi tadi kesalah tekan ya. Ya. Kesalah tekan itulah. Bentar, nah ini belum. Nah,
Nah, ini diagnostic approach established to cause Cushing syndrome. Jadi penegakan diagnostik untuk penyebab Cushing syndrome ya. Ini mungkin tidak terlalu, nah, yang penting bagi kita di dalam pelayanan bagaimana emergensinya nanti ya. Misalnya ada hipertensi yang berat, hiperglikemi dan sebagainya. Nah, ini cara-caranya aja. Tesnya apa tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang akhirnya bisa apakah dia bentuk dia ada, kalau misalnya ada tumor ya dioperasi, kalau enggak diobati ya. Nah, bagaimana nih subtype-nya juga? Subtype-nya bolehlah kalau kita tahu ada pemeriksaan-pemeriksaan sampai subtype-nya ya. Saya kira untuk kita sebagai dokter spesialis penyakit dalamnya nggak sampai seperti ini. Kita yang penting bisa mengenalnya ya. Kemudian ini tadi pengobatannya yang paling penting ya. Pengobatan bagi kita ini terutama resolusi untuk hiperkortisolnya. Kemudian parataritman dengan komplikasi dari ini seperti tadi saya bilang ada hipertensi, ada osteoporosis, kemudian diabetik atau pada masker spasma. Inilah yang sering terjadi ya. Ya, ini yang kita jadi kemudian itu ya. Kemudian manajemen kortikosteroid withdrawal. Jadi misalnya apa? Biasanya ini kan sering terjadi gejala rebound ya. Akibat penggunaan dilepas kortisol mendadak ya. Itu juga sering terjadi seperti itu. Ya, atau juga hipotalamic axis. Nah, Ricardo Capri. Ya, terapinya ada terapi bedah juga ada ya. Kalau tadi dalam skema ada bedah, kalau misalnya ini pilihan dipilih, kalau misalkan bedah casing disease, ini casing disease ya. Jadi memang ada penyakitnya, ada tumornya, ada apa, ada bendanya. Tapi kalau sindrom hanya gejala aja, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pemakaian kortikosteroid ya. Tapi kalau misalnya ada, maka pilihan utama nih ya, long term surgical itu bisa menekan daripada ini ACTH-nya ya. Kemudian tiroid iradiasi, nah masih melalui satu radioterapi ya. Nah, ini juga kasih bisa bilateral andrelektomi juga bisa diambil ya, gagal. Maka kalau ini gagal, operasi dari hipofisa gagal, maka adrenal pun diambil ya. Kemudian kalau misalnya ada adrenalisi ya, adrenalisi ya dilakukan satu remove atau primary lesionnya, kemudian surgical base pada underlying disease. Atau bisa juga karena ektopik daripada ACTH ya, maka lesionnya diperbaiki, kemudian di apa surgical itu bergantung pada primary disease dan nah, sekarang medikasinya ya, medikasi itu biasanya gunakan preparat juga biasanya untuk prepare ya, untuk pembedahan atau operasinya tidak bisa dioperasi ya, jelek sekali nggak bisa diaspirasi ya sudah. Tapi terutama yang ada indikasi-indikasi dioperasi. Maka obatnya biasanya ini metirapon satu satu zat yang menghambat konversi dari deoksrikortisol menjadi kortisol. Jadi terhambat pembentukan kortisol ya. Atau bisa juga aminoglutinamide inhibitor dismolat seperti ini kan kolesterol untuk merubah kolesterol menjadi prednisolon, kemudian blok sintesa daripada tiga jenis kortisuria, tapi mempunyai efek ya nausea, vomiting, mual muntah, anoreksia dan bingung, letargi. Nah, atau bisa juga nih ketokinase, imidazole, ini obat apa? Ini obat jamur ya. Obat jamur ternyata bisa dipakai untuk memblok daripada sintesis kolesterol. Bisa nih obat jamur nih ketokinase sama imidazole atau obat mitoten ya. Itu bisa menghambat konversi menjadi prednisolon. Nah, ini terapinya tadi ya. Kalau misalnya terapi bedah, kemudian merupakan inisial terapi 70 sampai 5%. Nah, kalau misalnya ini bisa terjadi juga recurrent dia ya. Itu ada 70 sembuh, tapi ternyata ada recurrent sekitar 5 sampai 20%. Dan kadang-kadang gagal ya. Pada orang tua tinggi juga kegagalannya 60 sampai 70%. Kemudian juga ini juga ya, kemudian pada anak-anak seperti ini maka harus diikuti dengan tindakan radiasi ya, dengan pemberian mutaton. Kemudian bisa diikuti dengan tindakan operasi adrenal.
Nah, kemudian tadi kan Cushing disease, sekarang Addison disease, penyakit Addison. Ini karena Thomas Addison yang melakukan satu menemukannya ya. Jadi Thomas Addison pertama kali yang menggeriskan tentang primary clinical prevention dari primary adenocortical insufficiency atau Addison disease tahun 1895. Secara patofisiologinya bahwa Addison disease itu merupakan suatu insufisiensi adenocortical hormone yang disebabkan oleh distroksi karena kehancuran kelenjar adrenal atau disfungsi bisa hancur dan difungsi ya. Dan juga efeknya menyebabkan satu glukokortikosteroid meningkat dan mineralokortikosteroid. Onsetnya biasanya 90% pada yang mengalami penghancuran ya. Nah ini skemanya, ini ada kortisol menurun dengan gejala abdominal pain, sakit perut, anoreksia, nafsu makan menurun, kemudian vomiting, juga diare, maka terjadi penurunan intake cairan, dehidrasi, hipotensi, hipovolemik, menyebabkan dana produksi menurun, bone-nya meningkat, maka akan terjadi penurunan berat badan ya, maka gejala ini salah satu gejala. Jadi ada abdominal pain, anoreksia, vomiting, diare, dan general weakness ya. Juga terjadi hipoglikemia karena apa? Proses glukoneogenisnya terhambat ya. Kemudian uptake daripada glukosa juga menurun, maka terjadi hipoglikemia. Jadi gejalanya ini ya. Jadi ini tadi abdominal pain, keluhannya anoreksia, mual muntah, diare, lemas badan, hipoglikemi, ya. Pada berat juga terjadi hiperkalemia dan hiponatremia. Ini terjadi karena sekresi hiperkalemia menurun sehingga terjadi akumulasi dari itu dan juga terjadi penipuan sekresi yang berlebihan dari natrium. Nah, juga ada hiperpigmentasi. Jadi gejalanya saya ulang kembali ya, biasanya ada nyeri perut, mual muntah, diare seperti apa namanya? Seperti muntaber ya, tapi ada badannya lemas, hipoglikemi, hiperkalemia, hiponatremia dan hiperpigmentasi. Jadi kulitnya menghitam ya. Penyebabnya salah satu karena infeksi, bisa karena TB, HIV ya. Ini paling banyak nih TB ini. Jadi TBC bisa menyebabkan primary adrenal insufficiency ya, atau bisa histoplasmosis, blastomycosis dan kokidimiosis ya, atau bisa juga karena autoimmune disorder ya, paling banyak ini ya, karena anti adrenal antibody, jadi auto antiimun ya, jadi antiimunnya menempel di organ dianggap sebagai hanya penghancuran. Kemudian medication juga bisa ketoconazole, aminoglutamate. Kemudian perdarahan daripada adrenal juga bisa penyebabnya limfoma, bilateral adrenal metatase, kaposi, dan sarkoma. Jadi bisa atau infiltratif dari sel-sel tumor di sekitarnya. Yaitu yang primary, ada yang secondary adrenal ya, sama tersier. Kalau yang primary biasanya panhypopitusia, jadi gangguan semua diambil semua kan. Kemudian Sheehan syndrome, postpartum uh, pituitary injury. Kemudian ada yang tertiary, ada insufficiency itu insufficientnya yang tersier ya. Biasanya karena adrenal supresi dan penggunaan glukos tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi gejala-gejala yang tadi ya, tadi disebutkan dalam patogenesisnya, ternyata memang banyak ya. Weakness, fatigue ya, lemas, lesu, lelah, menggelap, kulitnya menggelap, hiperventilasi, kemudian penurunan berat badan nggak bisa nggak diet, nggak minum obat, ternyata turun darah gitu, turun berat badan ya. Kemudian anoreksia, nausea, vomiting, tensi juga terjadi hipotensi, darah kurang dari 110,
Kemudian hiponatremi dan hiperkalemi tadi sudah dijelaskan metabolisme. Nah, ini tanda-tandanya hiperpigmentasi di adik ini, terutama pada kuku ya. Jadi kukunya menggelap ya. Ini juga menggelap ya. Nah, ini primary tadi ada fase-fase sebenarnya ada namanya tripartite pattern. Ada fase pertama kurang gejala atau gejala non spesifik atau pigmentasi. Nah, pigmentasi sudah masuk ke tahap ke pertama ya. Kemudian ada gradually di tahap kedua ya pertama letargi, bingung, penurunan berat badan, kemudian increase pigmentasi area yang lain, kemudian hipotensi, anoreksia dan nausea. Atau bisa diare, bisa detail dengan loss aksila ya bersih. Kemudian juga apa berkurangnya daripada rambut di ketiak, rambut di pubis dan di bawah tubuh jadi hilang ya. Kemudian juga ada dikompensasi adrenal krisisnya bahaya bisa kematian. Jadi ada tiga fasenya ya. Nah ini ada perbedaan ya antara versus secondary adrenal dan insufisiensi adrenal. Kalau ini berarti yang didapat yang paling banyak ya biasanya kalau primary memang hiperpigmentasi teman hitam kulitnya terutama di ibu jari tadi cat juga ya filler itu paling banyak kemudian di secondary ya natrium meningkat ada natrium menurun ya pada primary jelas sekali high hipokalemia juga jelas hipotensi jelas juga kortikol jelas dan peningkatan ACTH. Nah ini ya salah satu perbedaan antara primary dan secondary. Ada yang disebut dengan keadaan akut ya, akut adrenal insufficiency. Jarang kasus ini ya. Biasanya terjadi adrenal dihemorrhagik atau chronic corticosteroid dengan trauma, stres dan bedah ya. Gejalanya biasanya hipotensi, volume dari depresi, kemudian panas, mual, muntah ya, berdebar-debar, lemas dan hipoglikemia. Nah, itu bisa terjadi ya. Kalau hipotensi secara mendadak, panas, nggak ada apa-apa, atau panas laboratorium jadi ada leukocytosis dan sebagainya ya itu bisa panasnya karena akibat dari Addison krisis kemudian hipoglikemia ya kemarin kita belajar tentang hipoglikemia ternyata hipoglikemia dapat juga terjadi pada Addison disease ya ada yang krisis namanya krisis Addison nah ini terasi akut ini betul-betul harus dijaga harus diamati di dalam kejadian dalam kalau di praktek atau di IGD ya ada 5 S daripada penanganan ini pertama ada salt S pertama salt, garam, gula ya, gula, sugar ya, kemudian steroid S-nya salt, sugar, steroid, support ya. Yang ya, yang keempat ada serve for prevention to illness. Nah ini ya, manajemennya. Jadi bagaimana manajemen dari garam, penanganan kasusnya, misalnya dengan pada akibat karena pemakaian gula dan steroid. Sebenarnya general atau sportif umum untuk ini adalah sama seperti umum ya dengan pemberian dengan apa pada general sportif seperti koreksi cairan depresi. Jadi biasanya dehidrasi dia ya. Jadi rehidrasi dan hipoglikemia yang paling utama biasanya. Ditanggulangi baik intravenous maupun oral. Kemudian juga apa namanya evaluasi terapi infeksi dan faktor-faktor pencetus itu harus. Kemudian pemberian glucocorticoid replacement. Nah, ini penting juga harus segera diberikan hidrocortisone. Hidrocortisone ini dalam bentuk pakai kan ada hidrocortisone, methylprednisolone sama dexamethasone. Pilihan utama adalah hidrocortisone ya 100 miligram setiap 6 jam selama 24 jam pertama ya. Kemudian bisa diturunkan dosisnya 50 sampai 0 sampai bersih selama dengan per 4 jam. Dan terjadi terjadi apa namanya pemberian itu ya segera ya dengan
pemberian itu dengan 4 kali, berarti 4 kali per hari, 6 per 6 jam. Kalau pasien sudah stabil, maka dosisnya 100 diturunkan menjadi 50 miligram. Kemudian ini saya jarang ya ditemukan biasanya sih di Samitasun, tapi ada sih berbentuknya seperti putih susu ya. Kemudian setiap dikurangi dosisnya kalau diperbaikan ya. Kemudian ditaper ya dengan terapi 4 jam dengan terapi mantenen ya antara 5 sampai 4 hari. Walaupun dalam masa maintenance masih diberikan kortikosteroid ya. Kemudian dosisnya juga apabila komplikasi maka dosisnya dinaikkan. Ini maintenance terapi. Maintenance terapi itu yang terus ya. Itu kan dosisnya aku tadi 100 miligram, 50. Sekarang pada saat maintenance antara 10 sampai 20 miligram yang di apa atau juga ada 5 sampai 10 miligram kemudian setelah beberapa hari. Kemudian ada pengobatan lain juga yang selain hidrokortison yaitu fludrocortisone. Jadi 0,05 kali 0,01 ya yang diberikan per hari, per 4 hari dalam per hari. Kemudian bagaimana respon terapinya kita lihat dari clinical clinical makan umumnya ya misalnya diarinya bagaimana ya. Kemudian respon terapi juga harus dilihat bagaimana biasanya memang penurunan dari perbaikan daripada clinical science. Kemudian nafsu makannya meningkat. Kemudian nilai sense of well-nya akan baik ya. Kemudian juga apa bisa juga sering over treatment ya. Yang lainnya ini amidulari ya. Jadi di memang tadi yang sekarang yang amidulari daripada adrenal. Ini piokromasitoma ini jarang ya, tapi biasanya gejalanya karena hipertensi yang tinggi yang tidak bisa diobati dengan obat-obat 1, 2, 3, 4, maka mungkin suatu piokromasitoma. Saya teorinya mungkin lah, tapi jarang ketemu ini ya. Adalah jarang sekali kan, itu katakolamin secreting tumor derived from the chromatin cell. Jadi ada selnya menjadi tumor, menjadi kanker ya. Kemudian kanker ini bisa bisa apa menekan kerja adrenal ya terjadi adrenal excess ya. Kemudian juga menyebabkan eksesif katokolamin sekresi meningkat sehingga terjadi hipertensi. Jadi katokolamin kan nanti jadi dopamin norepinefrin sama sama dengan epinefrin. Populasi yang cuma 1%, 0,1 sampai 0. Jadi penyebab hipertensi ya rendah juga dia ya. Hipertensi sekitar 0,1 sampai 0,01 sampai 0,1. Atau fisiologinya disebabkan karena eksesif katekolamin sekresi oleh tumor. Maka ada tumor masalah katekolamin. Kemudian katekolamin sendiri itu akan sekresi merupakan suatu media yang intermediate ya. Ya kemudian bisa menghasilkan norepinefrin dan epinefrin. Kita ketahui bahwa efek epinefrin itu sangat sangat tahu semua ya untuk hipertensi, rata-rata untuk hipertensi. Nah ini reseptornya katolamin ada dua itu namanya reseptor alfa dan beta. Alfa itu norepinefrin, kalau beta itu adalah EB ya. Saya kira ini harus pahami aja. Nah, gejalanya yang penting yang pertama adalah atipikal paroksisma yaitu perguruan apa namanya gejalanya ya bisa karena ini gejala dari 5S ya balik ya. Nah ini gejalanya jadi 5S 5P maaf 5P itu preser sudden mayor increase of blood flow jadi tahu-tahu mendadak ya ya
mendadak peningkatan atau gagal obat-obat sempat gagak. Yang kedua pin nyeri, biasanya nyeri kepala, nyeri dada, dan abdominal pain kedua. Atau perspirasin ya purpus generas diaporosis berkeringat berkeringat yang biasa basah sampai ya. Kemudian palpitasi dan failure pucat. Jadi 5P. P piuk ya menghafalnya piuk kurtusuma dengan 5P. Pressure, pin, persipirasi, palpitasi dan failure itu. Kemudian klinikal sign-nya apa? Hipertensi jelas. Kadang ada juga ortostatik hipotensi ya. Ya, kemudian hipertensi grade 1, grade 4, retinopati ya, retinopati ini juga. Kemudian tremor, berat badan menurun, panas, nyeri, painless simaturi atau kencing darah, hiperglikemia juga, eritrositosis. Bagaimana diagnostiknya? Basta dengan pemeriksaan laboratorium ya. Kalau pemeriksaan fisik nggak ada bisa ya. Laboratorium dengan itu demonstrasi of excessive amount katekolamin and serum dan plasma. Itu nanti diperiksa kadar 24 jamnya urinnya ya. Atau juga dengan namanya clonidine suppression test. Jadi clonidine apa sih? Clonidine kan obat hipertensi yang lama kan? Itu apa diberikan 0,1 miligram itu kemudian dilihat apa dicatat dulu plasma katekolaminnya berapa ya. Kemudian juga setelah diberikan oral klonidin, dan kemudian ya 1-2 jam diperiksa after periksa katekolamin kalau meningkat oke. Atau bisa glukagon silasin hormon ini beberapa. Jadi memang jarang sih kita kecuali kalau misalnya ada pasien-pasien dengan hipertensi yang mendadak ya, kemudian kita lihat ada gejala-gejala 5P tadi baru kita curiga satu piokromasitoma, baru dilakukan satu pemeriksaan laboratorium tadi ya, dan baru dilakukan satu tindakan. Memang pilihannya adalah bedah ya kalau yang diambil ya atau banyak tumor. Logika resection is the only definitive terapi. Jadi terapinya memang terapi bedah ya. Tapi kalau preoperatif kita bisa memberikan hipertensi golongan alpha blocker ya. Alpha blocker kemudian itu bisa memberikan terapi penanganan pada retrospektifnya ya. Penyebabnya ada penyebab most commonly yes the antigen itu biasa ya. Bisa gunakan adalah bensamin 2 sampai 3 kali ya atau prozin alpha blocker ya 1 miligram per kilogram berat badan atau berikan 5 sampai 3 tiap hari selama 7 sampai 20 hari ya. Bisa diberikan juga labetalol ya untuk hipertensi atau calcinal channel blocker. Ini prajusi ini apa? Ini biasanya memang pada kasus-kasus hipertensi yang berat itu yang sudah 3 obat, maksudnya hanya gunakan obat-obat seperti ini, kemungkinan bisa dia giokromasitoma. Nah ini untuk penghentian pengobatan aja ya, habis ya.